Nah, ini tentunya kalau kita tidak paham dengan konstruksi bangunan yang dikerjakan dan dibangun secara bertahap, itu adalah yang paling penting adalah hubungan antara bangunan lama dengan bangunan baru. Itu harus betul-betul monolit, dan ini kadang tidak dipahami dengan baik oleh pelaksana di lapangan. Oke. Tapi begini Ya, Pak, berbicara soal penyebabnya kemarin, ya. kalau dari hasil analisanya apa Pak yang menyebabkan bangunan kemarin tersebut itu roboh? Apakah fondasinya memang tidak kuat atau memang material bangunan yang sudah tua atau apa Pak? Kalau untuk bicara pondasi, kondisi pondasi masih cukup baik, cukup kuat. Tidak ada perubahan bentuk, perubahan pergeseran lokasi pondasi yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk pondasi masih cukup baik dan kuat. Tetapi sudah saya sampaikan beberapa kali dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya bahwa untuk gedung yang ambruk ini merupakan fasilitas umum yang dikerjakan dan dibangun secara tumbuh. Dengan dana yang ada dibangun dulu lantai 1, kemudian berikutnya lantai 2 dan seterusnya. Kemarin itu melakukan pengecoran lantai 4 untuk atap. Nah, ini tentunya kalau kita tidak paham dengan konstruksi bangunan yang dikerjakan dan dibangun secara bertahap, itu adalah yang paling penting adalah hubungan antara bangunan lama dengan bangunan baru. Itu harus betul-betul monolit, dan ini kadang tidak dipahami dengan baik oleh pelaksana di lapangan. Oke. Karena hubungan ini kadang merepotkan untuk pekerjaan Baik. selanjutnya, tapi Pak Muji. di aturan itu mandatori, itu harus dikerjakan. Pak Ya. Muji, ini kan dalam satu komplek pondok pesantren ini banyak bangunan. Apakah bangunan lain itu punya masalah dan karakteristik yang sama dengan bangunan yang roboh ini? Ya, tentunya dengan melihat pengalaman yang ada dan ambruknya gedung ini, tentunya harus segera dievaluasi bangunan-bangunan sekitarnya yang juga tentunya kalau memang dianggap kurang kuat, kita punya teknologi untuk memperkaku, memperkuat, agar nantinya penghuni pesantren, murid-murid santri dan sebagainya itu aman dan nyaman untuk tinggal di bangunan-bangunan di sekitar gedung yang ambruk ini. Memang mau tidak mau kita harus segera turun tangan setelah evakuasi pembersihan gedung ambruk ini selesai. Kita harus segera melakukan bantuan teknis agar gedung yang existing itu juga tidak rawan untuk ambruk kembali. Kita siap untuk membackup untuk kekuatan yang ada, diperkaku gedungnya supaya tidak goyang, tidak getar. Itu sudah kita sampaikan pada beberapa kali pertemuan dengan pemerintah daerah dan termasuk pondok pesantren. Demikian. Oke, jadi kami ingin Bapak menegaskan, jadi karena tadi konsep tumbuh tadi artinya ada semacam dalam tanda kutip sambungan begitu ya Pak ya, ikatan antara satu gedung dengan gedung yang lain. Nah, ini supaya nanti proses pemotongannya tadi atau teknik-teknik yang dilakukan tidak mengganggu struktur bangunan yang lain, nanti apa Pak yang harus diperhatikan Pak? Ya, akan kita potong tulangan-tulangan yang masih sudah lepas secara teknis tapi masih nyantol. Itu harus kita putus dulu. Ini kita menggunakan alat las yang blender untuk segera dapat memutus elemen-elemen struktur itu menjadi keping-keping yang kecil dan segera diangkat dengan alat crane yang bisa bermanuver untuk jangkauan sampai 40 meter. Supaya di ujung-ujung sana kita tidak perlu banyak orang ke sana karena alatnya sudah bisa menjangkau reruntuhan untuk segera diangkat keluar. Jadi nanti kita potong kecil-kecil dengan menggunakan las dan personil yang cukup dan terlatih. Oke, jadi sudah dipetakan dengan personil yang cukup dan terlatih profesional nanti bisa mengatasi soal pembongkaran ini. Pak Muji, terima kasih. Mudah-mudahan nanti pekerjaannya bisa lancar di sana. Good luck Pak Muji. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.